Saudara, firman Tuhan yang menjadi khotbah di kita diambil dari Mazmur 29 ayat 1 sampai 11. Demikian firman Tuhan. Kepada Tuhan, hai penghuni surgawi, kepada Tuhan sajalah kemuliaan dan kekuatan. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya. Sujudlah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Suara Tuhan di atas air. Allah yang mulia mengguntur Tuhan di atas air yang besar. Suara Tuhan penuh kekuatan. Suara Tuhan penuh semarak. Suara Tuhan mematahkan pohon aras. Bahkan Tuhan menumbangkan pohon aras Libanon. Ia membuat gunung Libanon melompat-lompat seperti anak lembu dan gunung Sirion seperti anak banteng. Suara Tuhan menyemburkan nyala api. Suara Tuhan membuat padang gurun gemetar. Tuhan membuat padang gurun Kades gemetar. Suara Tuhan membuat beranak rusa betina yang mengandung, bahkan hutan digundulinya, dan di dalam baitnya setiap orang berseru hormat. Tuhan bersemayam di atas air bah. Tuhan bersemayam sebagai raja untuk selama-lamanya. Tuhan kiranya memberikan kekuatan kepada umatnya. Tuhan kiranya memberkati umatnya dengan sejahtera. Demikian firman Tuhan. Saudara yang kasih Tuhan kita Yesus Kristus, jika kita baca Alkitab kita, Mazmur 29, maka judul dibuat oleh Lembaga Alkitab Indonesia adalah Kebesaran Allah dalam Badai. Dan kalau kita coba baca sebetulnya terutama di ayat 3 sampai 9, maka di situ digambarkan Tuhan seperti badai. Jadi kalau dikatakan suara Tuhan menyemburkan api, itu seperti badai yang menyemburkan petir-petir yang bisa membakar. Suara Tuhan yang mematahkan pohon itu seperti badai petir yang bisa mematahkan bahkan membelah pohon sekuat apapun. Jadi gambaran Mazmur ini adalah gambaran tentang badai petir. Allah diidentifikasikan dengan suaranya yang seperti badai petir. Saudara, kalau kita mencoba memperhatikan, kalau kita mencoba melihat berita dari televisi, biasanya kalau kita lihat korban dari badai, setelah badai itu maka kita lihat badai itu memporak-porandakan begitu banyak orang. Bahkan gedung, bahkan segala sesuatu yang dia lewati akan dihancurkan oleh badai, kekuatan badai itu. Jadi badai itu adalah satu kekuatan yang nampaknya mempunyai kekuatan yang sangat besar, salah satu di dunia ini. Bahkan angin topan, angin badai sampai saat ini masih sulit dijinakan oleh manusia. Jadi satu kekuatan alam ciptaan Tuhan yang masih belum sampai saat ini dapat dijinakan adalah oleh manusia adalah badai, apalagi kalau itu badai dengan petir. Oleh karena itu saudara-saudara, kalau kita baca ayat 9, pembaca atau pendengar dari Mazmur ini diajak untuk memberi hormat setelah dijelaskan apa yang terjadi. Allah itu bagaikan badai yang membakar, bahkan badai yang memporak-porandakan, bahkan badai yang memporak-porandakan, bahkan gunung-gunung yang di Libanon sekalipun diporak-porandakannya. Dan di ayat 9 dikatakan, orang-orang di bait Allah memberi hormat kepada Tuhan. Saudara, mari kita lihat pelan-pelan. Tapi sebelumnya saya ingin coba menjelaskan sedikit yang saya baca tentang badai. Badai, saudara-saudara, merupakan fenomena atau gejala dari alam.
Kalau di meteorologi itu biasanya dipelajari itu. Saat ini kita duduk di sini, saat ini di dunia ini ada kemungkinan lebih dari 2000 badai saat ini terjadi. Kemungkinannya. Bahkan rata-rata setiap hari ada 45.000 badai terjadi di dunia ini. Badai secara sederhana itu saudara-saudara sebetulnya adalah semacam alam untuk menstabilkan atmosfer kita ini. Jadi ada awan di bawahnya, katanya, saya sih bukan ahli meteorologi, tidak ahli apapun, tidak ahli, tapi saya baca. Katanya ada awan yang panas dan awan yang dingin di atas. Maka untuk menstabilkan ini, maka awan panas menghembur ke atas, awan dingin ke bawah, maka terjadilah badai dalam waktu yang singkat. Dan waktu itu maka keluarlah partikel-partikel yang bermuatan, itu makanya terjadi petir. Dan kekuatan petir itu menurut yang saya baca itu sampai 1 triliun watt besarnya petir itu. Dan panasnya itu 20.000 derajat katanya, melebihi dari panasnya matahari, permukaan matahari, kata para ahli. Nah dari sini kita dapat gambaran bahwa badai itu begitu dahsyat kekuatannya, bahwa badai itu begitu menghancurkan kekuatannya, dan ini digambarkan oleh pemazmur seperti Allah itu seperti badai. Suara Tuhan menghancurkan ini, suara Tuhan membakar ini, suara Tuhan menyebabkan orang kalau di sini di keledai yang sedang hamil terpaksa jadi beranak karena kaget mendengar suara Tuhan atau badai yang terjadi itu. Saudara, apa maksudnya pemazmur membuat ini? Kenapa pemazmur mencoba memaparkan Allah itu, menyamakannya dengan badai? Dan inilah yang satu-satunya kalau di Alkitab kita ini yang mencoba Allah disamakan dengan fenomena alam ini. Kalau di yang tempat lain enggak ada, di Mazmur ini satu-satunya lah ini, di Mazmur 29 ini. Biasanya alam menceritakan kehebatan atau kemuliaan Allah, tetapi di Mazmur ini Allah disamakan dengan badai, kekuatan badai itu. Ini mau mencoba menekankan kepada kita, kepada para pembaca, apalagi pada waktu itu, pada masa itu, pada ke dunia sekitar orang Israel ini, biasanya orang kuno itu menyembah badai, menyembah kekuatan-kekuatan alam ini sebagai dewa yang harus disembah. Kan begitu, kalau terjadi sesuatu dalam gempa bumi, maka ada sesuatu dewa yang harus disembah, kekuatan yang memegang gempa bumi ini, maka dia harus disembah. Maka melalui Mazmur 29 ini, pemazmur mau mengkritik. Allah itu memang mempunyai kekuatan yang seperti badai, yang disamakan itu. Tetapi dari badai ini kita bisa melihat, bisa dituntun oleh badai ini untuk melihat yang dibalik badai itu. Yaitu Dia yang menguasai badai itu, Tuhan sendiri. Tuhan yang menciptakan badai itu, yang dibalik badai itu. Oleh karena itu saudara-saudara, Mazmur ini mengingatkan kita, hanya Dialah yang kita sembah. Itu kalau kita baca ayat 1, ayat 2 itu pendahuluannya. Dan ayat 10 dan 11 itu penutupnya. Tengah-tengahnya itu adalah syair puitis yang mencoba menjelaskan tentang Tuhan seperti kekuatan badai, Tuhan seperti guntur, Tuhan seperti yang membakar, Tuhan seperti yang segala sesuatu yang diterangkan di dalam Mazmur ini. Sekali lagi saudara-saudara, fokus utamanya adalah Tuhan, bukan badai ini. Fokus utamanya bukan fenomena alam ini, tetapi Tuhan. Fokus utamanya adalah Tuhan yang memegang segala sesuatu ini. Dia yang mengendalikan semua ini tanpa mengeluarkan keringat sedikit pun.
Dialah yang harus kita sampaikan kemuliaan kepada Dialah. Dengan melihat badai, kita akan terkagum-kagum. Dengan melihat kekuatan badai dan petir, kita akan terkaget-kaget. Dulu konon menurut orang tua saya kalau ada petir, maka saya akan masuk ke bawah tempat tidur sembunyi ketakutan. Karena suara petir dan suara badai, suara guntur itu begitu keras, maka saya ketakutan waktu kecil. Nah inilah gambaran itu. Ketakutan ini bagi orang percaya harusnya mendengar petir, mendengar fenomena alam ini, maka dia akan dituntun kepada siapa di balik fenomena alam ini. Tuhanlah yang harus kita sembah. Kepadanya lah kita harus sujud, kepadanya lah kita harus menyampaikan kemuliaan, bukan kepada yang di dunia ini. Ini mau mengatakan kepada kita saudara-saudara, di balik segala sesuatu yang terjadi dalam hidup kita ini, mau itu kebaikan, mau itu bahkan mungkin sesuatu yang menyusahkan kita, ada tangan Tuhan di balik itu. Oleh karena itu, jika ada orang berbuat baik kepada kita, harusnya sebagai orang yang percaya kita kepada Tuhan, sebagai orang yang beriman kepada Tuhan, maka kita harusnya didorong untuk melihat di balik orang baik itu adalah Tuhan. Maka yang utama yang kita puji, yang kita muliakan bukan orangnya tetapi Tuhannya. Jadi begitu melihatnya seperti ini. Saudara, mungkin saudara-saudara kita yang di rumah mendengar suara saya. Kan begitu. Tetapi suara saya di rumah dan suara saya melalui pengeras suara ini sekarang yang sampai kedengaran ke telinga kita masing-masing, itu bukan saya. Saya itu berdiri di sini, tetapi suara saya yang sampai ke rumah-rumah yang mendengar sekarang, suara yang sampai kepada saudara itu adalah perwakilan atau semacam identifikasi diri saya yang sampai kepada saudara. Itulah yang terjadi di dalam alam ini. Badai itu kekuatan Tuhan, tetapi bukan Tuhan. Petir itu kekuatan Tuhan, tetapi bukan Tuhan. Maka jangan menyembah petirnya, jangan menyembah badainya, tetapi sembah dan muliakan dan sujudlah kepada Dia yang berkuasa di balik badai itu. Itulah yang mau dikatakan teks kita ini. Oleh karena itu dalam kehidupan kita sehari-hari saudara-saudara, kita diajak untuk melihat di balik segala peristiwa yang terjadi di dalam hidup kita ini. Di balik segala fenomena alam ini kita melihat ada sesuatu kekuatan yang sang pencipta itu. Di balik semua peristiwa kejadian sehari-hari sekalipun yang kelihatan yang biasa-biasa saja, itu ada tangan-tangan Tuhan. Mazmur ini mengajak kita untuk melihat itu. Itu sebabnya sekali lagi saudara-saudara, dia diapit ayat 1 dan ayat 9 dan 10. Ayat 1 dan 2 itu mengajak kita untuk menyampaikan kemuliaan kepada Tuhan, sujud kepadanya dan beribadah kepadanya dalam kekudusan. Ini persoalannya susah untuk menjelaskan kekudusan ini. Yang bagaimana kekudusan itu? Kan begitu. Bagaimana kita menyembah Tuhan dalam kekudusan? Bagaimana kita beribadah kepada Tuhan dalam kekudusan? Apakah dengan memakai pakaian-pakaian khusus? Apakah dengan makanya kita kadang-kadang kalau di rumah itu apalagi perempuan, ini pakaian gereja, ini pakaian ke pesta. Kita beda-bedakan itu, karena pikiran kita begitu. Ke gereja itu harus, kalau orang Batak bilang harus tongam. Bahasa Indonesia nggak tahu apa itu tongam itu. Kan begitu. Tidak boleh sembarangan ke gereja. Pendeta pun ke gereja harus pakai jas, harus tongam. Karena jas dipakai untuk yang tongam.
Padahal pencopet sekarang juga pakai jas. Kalau naik pencopet sekarang di bis kota kadang-kadang pakai jas. Supaya jangan ketahuan. Nah, saudara-saudara, apa itu kekudusan? Dari mana kita tahu itu kekudusan? Kita tidak bisa melihat dengan mata kita tentang kekudusan. Kekudusan tidak tergantung kepada pakaian kita. Kekudusan tidak tergantung kepada segala sesuatu yang kita tentukan secara lahiriah. Kekudusan tidak dapat nampak dalam kasat mata oleh kita. Sama halnya dengan kebaikan. Saudara, kebaikan juga begitu. Kita tidak bisa melihat kebaikan seperti kita melihat rambut seseorang hitam atau putih seperti rambut saya ini. Masih adakah rambutnya atau tidak? Tidak bisa melihat kebaikan dengan begitu saja. Kebaikan itu harus dinampakkan. Kan begitu. Kebaikan Tuhan itu tidak bisa kita lihat hanya dengan mata, oh ini kebaikan Tuhan. Tetapi Tuhan menampakkannya itu di dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan ini memerlukan mata iman kita. Kan begitu. Kita tidak bisa melihat, oh Tuhan itu baik. Kalau saya ceritakan kepada saudara-saudara, saya bawa foto seseorang, orangnya tampan, orangnya kalau perempuan cantik, nampaknya dia seperti muka suci dia, maka saya katakan ini orang baik. Saudara percaya? Pasti tidak percaya. Paling tidak saya katakan ini dia baik. Baik apa? Kan gitu. Dari mana saya tahu dia baik? Hanya dari cerita saya. Padahal saya belum tentu menceritakan baik, apalagi sekarang ini pencitraan oleh media lebih hebat lagi kan. Bisa seseorang yang kotor sekalipun bisa dicitrakan dia menjadi orang yang sangat baik. Tuhan juga gitu. Kata pendeta Tuhan itu baik, tapi apakah saudara sudah merasakan kebaikan Tuhan? Kata pendeta itu Tuhan itu maha kasih, tetapi apakah saudara sudah merasakan kasih Tuhan? Tuhan menampakkannya itu di dalam kehidupan kita sehari-hari. Kalau dalam teks kita, disamakan dengan Tuhan dengan badai. Dia menampakkan dengan badai. Nah, kalau kita menyembah Tuhan di dalam kekudusan, sujud kepada Tuhan dalam kekudusan, harus kita nampakkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Tidak hanya dalam gereja ini. Kan begitu. Kalau di gereja ini kita bisa setting bagus-bagus. Muka kita make up sedemikian rupa seolah-olah seperti seorang yang begitu suci bisa diset. Tapi bagaimana di luar tembok gereja ini? Dalam kehidupan kita sehari-hari. Dalam berhubungan dengan sesama. Dalam berhubungan dalam pekerjaan kita. Apa yang kita lakukan? Oleh karena itu sujudlah kepada Tuhan, sembahlah dia dalam kekudusan, sampaikanlah kemuliaan hanya kepada Tuhan, itu menuntut komitmen kita ke dalam kehidupan kita sehari-hari. Tidak hanya mulut saja. Tuhan itu adalah yang maha dahsyat. Dia disamakan oleh pemazmur sebagai badai petir yang membakar, suaranya yang mengguntur, yang begitu hebatnya, tetapi dia memberi kekuatan kepada kita. Saudara, coba pikirkan, bayangkan dulu kita sebentar saja. Kekuatan badai begitu menghanguskannya, tetapi kenapa kita tidak hangus? Kan begitu. Jadi alam ini luar biasa, ada proses yang luar biasa. Contohnya, dalam hidup kita ini menurut ilmu biologi, saya tidak pernah belajar biologi, yang saya pelajari adalah transistor, yang gitu-gitu di STM. Saya tidak pernah belajar biologi, tapi menurut bacaan yang saya baca, setiap detik sel-sel dalam tubuh kita ini membelah untuk membuat diri kita bertumbuh. Kan begitu.
Jadi memang begitu sudah dia memecah beli dan mereplika terus menambah banyak supaya kita dapat bertumbuh, katanya, kata ilmu itu. Jadi ada proses-proses yang begitu hebatnya diciptakan oleh Tuhan dalam diri kita ini, dalam alam ini, tetapi kenapa kita masih hidup, tidak terbakar oleh alam yang terjadi ini. Bayangkan gempa begitu banyak, begitu mengguncangkan, bencana alam begitu hebatnya, kenapa kita masih hidup? Itu Tuhan yang Maha Dahsyat itu, dia memilih bukan dengan kekuatan yang maha dahsyat untuk karena kekuatannya, kuasanya dipakai untuk menyelamatkan kita. Saudara, sekali lagi Tuhan itu dia berkuasa, mempunyai kuasa yang begitu kuat, tetapi kuasanya dipakai dia itu untuk menyelamatkan kita. Saya pernah katakan kepada kita, pernah satu waktu Siddhartha Gautama dikejar oleh penjahat. Yang mau membunuh Siddhartha Gautama itu si Buddha, menurut kisahnya orang. Kemudian karena sudah capek si Buddha ini duduk di bawah pohon. Di bawah pohon. Dengan pedang yang panjang, maka dia penjahat itu, sekarang apa permintaanmu terakhir, katakanlah. Sebelum saya bunuh kau, katanya, biar tahu kau siapa yang berkuasa. Kemudian Siddhartha Gautama bilang, tolong potong dahan pohon ini dengan pedangmu. Dipotonglah. Setelah itu tolong sambungkan lagi supaya hidup. Maka penjahat ini berkata, apa maksudmu? Tidak mungkin itu. Maka Siddhartha Gautama bilang, yang berkuasa adalah orang yang memberi hidup, bukan yang mematikan. Tuhan juga begitu. Tuhan mempunyai kuasa yang luar biasa kuatnya. Yang tidak bisa orang tandingi siapapun. Tetapi dia menggunakan itu bukan untuk mematikan kita, tetapi untuk menyelamatkan kita. Bayangkan saudara-saudara, 40 tahun lamanya orang Israel mengembara di padang pasir yang panas begitu. Tapi bukankah Tuhan bisa memindahkan langsung? Kan begitu. Dia langsung aja pindahkan cepat, push katanya sampai ke tanah yang dijanjikan. Tetapi harus 40 tahun lamanya menggembara. Kenapa? Karena Tuhan itu kuasanya dibarengi dengan kasihnya. Kasih tidak pernah cepat-cepat. Ibu-ibu kalau ke pasar, saya tidak tahu di sini kalau di zaman sekarang nggak mau ke pasar, ke mall sih, ke mall mah dilepas aja selesai anak-anak kan. Main troli lagi anak-anak sekarang. Tapi ketika saya di Porsche dulu di pasar di Onantobis tahu arti Onantobis? Onantobis itu onan atau pasar yang sempit-sempitan, sering senggol. Maka anak-anak yang dibawa itu dituntun oleh ibunya dan dia tidak pernah cepat-cepat ibunya terseret-seret. Kasih tidak pernah menyeret-nyeret orang. Dan Tuhan juga bekerja begitu. Dia bekerja menggunakan kuasanya untuk menyelamatkan kita. Dapatkah Tuhan kita Yesus Kristus mengangkat atau menyuruh 1000 orang malaikat menyelamatkan dia dari hukuman mati? Bisa. Tapi Tuhan tidak memilih itu. Tuhan memilih menggunakan kuasanya untuk menyelamatkan kita. Saudara yang dikasih Tuhan kita Yesus Kristus, sekali lagi Tuhan itu yang maha dahsyat kuasanya, dahsyat luar biasa, tidak tertandingi oleh apapun, karena dia sang pencipta. Tetapi dia tidak menggunakan ini untuk menyelamatkan kita,
Tapi dengan kasih-Nya Dia menyelamatkan kita. Kuasanya itu dipakainya untuk menyelamatkan kita dalam kasih-Nya. Oleh karena itu saudara-saudara, dikatakan dalam ayat terakhir, semoga Tuhan memberikan damai sejahtera. Kalau bahasa aslinya itu shalom. Bukan damai sejahtera itu biasa, kalau sejahtera itu bukan berarti setelah lewat badai maka senang, tidak itu. Tapi damai sejahtera dalam perjalanan hidup kita yang terus menerus, yang tidak tahu kapan akhirnya kita ini masing-masing. Mungkin kita akan mengalami banyak badai dalam hidup ini. Semoga Tuhan memberikan sejahtera-Nya kepada kita, shalom-Nya kepada kita. Shalom itu adalah perasaan aman dalam hidup kita ini. Shalom itu adalah perasaan kita sudah sejahtera, nyaman, tidak bisa diganggu oleh apapun. Kenapa saudara-saudara? Karena Tuhan kita yang maha dahsyat itu beserta dengan kita. Karena Tuhan yang maha dahsyat itu, yang mempunyai kuasa yang begitu dahsyat, memberlakukan kita dengan kasih-Nya. Maka apapun yang terjadi dalam dunia ini, kita akan tetap sejahtera hati kita. Tenang, nyaman bersama dengan Tuhan. Walaupun mungkin, sekali lagi kalau zaman sekarang pandemi ini yang terus semakin menggila, besok kita udah mulai istilahnya PSBB atau apa, yang besok mulai tanggal 11 sampai tanggal 25, semakin diperketat lagi karena semakin menggila. Bahkan varian baru mulai ditemukan di Inggris dan telah menyebar kemana-mana. Tapi kita tidak takut. Kenapa? Karena Tuhan kita dahsyat. Kuasanya melebihi kuasa dari pandemik. Karena Tuhan kita bersama dengan Tuhan, kita akan aman. Bukan berarti kita pateng-tengan, kalau orang Batak bilang ya pergilah kemana-mana tanpa masker. Bukan itu namanya konyol. Tetapi kita melakukan segala sesuatu usaha yang bisa kita lakukan, tapi tidak paranoid kita. Karena tahu Tuhanlah yang berkuasa di atas segala sesuatu. Kepadanya lah kemuliaan dan sujud kepadanya dalam kehidupan kita sehari-hari, dalam kekudusan kita. Kudus dalam bertingkah laku, kudus dalam berhadapan dengan sesama, kudus dalam melakukan pekerjaan kita, dalam semua aspek kehidupan kita, tidak dipilah-pilah. Kalau di gereja kita kudus, kalau di pasar nipu-nipu dikit lah nggak apa-apa. Kiloan yang sekilo kita ganjel sedikit biar jadi 9 ons, bukan begitu. Tetapi harus semua kita lakukan dalam kehidupan kita. Itu namanya kita memuliakan Tuhan dalam kekudusannya. Amin. Bapa Sorgawi, kami bersyukur Tuhan karena Engkau mengingatkan kami. Hanya kepadamu lah kemuliaan dan hanya kepadamu lah kami harus sujud Tuhan. Karena Engkau mempunyai kuasa yang begitu dahsyat Tuhan, yang digambarkan oleh pemazmur dengan badai petir yang begitu dahsyatnya, yang menghanguskan, yang mengguntur, yang menggoncang Tuhan. Kaulah Tuhan yang mengasihi kami, yang menggunakan kuasa-Mu untuk menyelamatkan kami, bukan untuk menghancurkan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu yang mengingatkan kami. Biarlah kami sujud kepadamu Tuhan dalam kehidupan kami sehari-hari, di dalam kekudusan hidup kami Tuhan. Kudus di dalam bait-Mu, kudus dalam kehidupan kami sehari-hari Tuhan. Biarlah Tuhan yang menyertai kami melalui Roh Kudus-Mu yang menguatkan kami agar kami dapat melakukan firman-Mu dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Di dalam Kristus kami berdoa. Amin.